Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Nuraziza Rusliadi dengan rekan saya Ainur Rashid Fikri. Kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, ada pengertian perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional merupakan sebuah perdagangan yang dilakukan antar negara guna menciptakan siklus dagang secara menyeluruh dan mendunia atau antar negara. Perdagangan internasional ini bisa dilakukan oleh negara-negara yang melakukan kerjasama secara ekonomi, bahkan bisa juga dilakukan sesama pengusaha antar negara. Nah, perdagangan internasional juga biasa disebut sebagai motor pertumbuhan atau engine of growth. Kemudian pertumbuhan ekonomi sendiri adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif atau quantitative change dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau PDB atau pendapatan output per kapita. Selanjutnya, ada peranan perdagangan internasional dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut ahli teori ekonomi klasik maupun teori neoklasik, perdagangan internasional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa perdagangan internasional sering juga disebut sebagai motor pertumbuhan atau engine of growth. Ricardo, penulis teori klasik, mengembangkan teori advantage. Dengan inti teorinya adalah setiap negara akan mengekspor barang yang memiliki comparative advantage, yakni barang yang dapat dihasilkan dengan menggunakan faktor produksi yang dimiliki oleh negara tersebut dalam jumlah besar, dan mengimpor barang yang comparative advantage-nya kecil. Selanjutnya, di dalam teori klasik itu memiliki beberapa kritik. Di antaranya, yang pertama ada teori klasik masih bersifat statis, sehingga tidak dapat menjelaskan proses pertumbuhan yang pada dasarnya bersifat dinamis. Kedua, perdagangan internasional justru akan menyebabkan ketidakmerataan antara negara miskin dan negara maju, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan internasional. Yang ketiga, perdagangan internasional menyebabkan nilai tukar atau terms of trade negara berkembang mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan oleh ekspornya masih terbatas pada barang-barang primer, sedangkan impornya berupa barang manufaktur. Meskipun banyak kritik yang dilontarkan, namun kenyataannya perdagangan internasional tetap memiliki peranan yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, ada efek pertumbuhan faktor ekonomi. Pertumbuhan faktor produksi tercermin pada pergeseran keluar kurva kemungkinan produksi atau production possibilities curve yang diikuti pula oleh pergeseran ke atas garis harga. Pergeseran ini akan mengakibatkan negara tersebut mencapai kurva indiferen yang lebih tinggi. Kemudian, pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan kesejahteraan negara yang kecil tersebut. Efek terhadap konsumsi. Sebelum terjadi pertumbuhan ekonomi, harga dunia adalah Y0X0 dan negara mencapai tingkat konsumsi yang ditunjukkan oleh titik C. Titik tersebut merupakan titik singgung antara kurva indiferen dengan kurva kemungkinan produksi. Selanjutnya, dengan melihat kurva yang ada di layar, pengertiannya adalah sebagai berikut. Garis OS menggambarkan rasio barang yang dikonsumsi. Pertumbuhan ekonomi dapat menggeser kurva kemungkinan produksi sehingga negara A dapat berdagang pada harga X1Y1. Kombinasi Y dan X yang dikonsumsi tergantung pada kurva indiferen yang dapat menyinggung kurva kemungkinan produksi sepanjang garis Y1X1. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan efek pertumbuhan ekonomi terhadap faktor produksi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yang salah satunya oleh faktor-faktor produksi. Jadi, hal ini merupakan selaras atau kelanjutan dari teori Heckscher dan Ohlin. Dalam teori Heckscher dan Ohlin, pola perdagangan suatu negara dengan negara lainnya tergantung dari kelimpahan faktor produksi
dan intensitasnya penggunaan faktor produksi tersebut dalam suatu negara. Jadi, misalkan suatu negara memiliki kelimpahan faktor produksi berupa tenaga kerja atau labor, maka keunggulan komparatif perekonomian tersebut berada pada tenaga kerja. Perekonomian negara tersebut akan menimbulkan perekonomian banyak menggunakan tenaga kerja atau padat karya. Dan sebaliknya, apabila suatu negara itu melimpah pada sektor modal, maka output dari negara tersebut bisa dikatakan padat modal. Dan maka dari itu dapat disimpulkan, faktor produksi menentukan pola suatu perdagangan negara satu dan negara lainnya. Selanjutnya, keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi bisa terjadi manakala dengan adanya pertumbuhan faktor produksi tersebut. Jadi, jika misalnya pertumbuhan tenaga kerja bertambah atau modalnya, maka itu akan menjadi sebab terjadinya pertumbuhan ekonomi. Contoh saja, salah satu negara mempunyai kelimpahan faktor produksi berupa tenaga kerja. Manakala tenaga kerja tersebut bertambah, maka pertambahan tenaga kerja itu juga akan otomatis mendorong peningkatan output yang berfokus pada padat karya, sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi. Demikian juga hal dengan negara yang memiliki kelimpahan produksi berupa modal. Tambahan faktor produksi modal tersebut akan menyebabkan pertambahan output yang banyak menggunakan modal tersebut atau padat modal. Dalam pertumbuhan faktor produksi ini terdapat dua bentuk pertumbuhan faktor produksi, yaitu 1. Pertumbuhan hanya pada satu faktor produksi saja, bisa hanya tenaga kerjanya saja atau modalnya saja, ataupun yang kedua, pertumbuhan kedua faktor tersebut bertumbuh secara proporsional. Jadi keduanya ini bertumbuh namun secara bertahap. Yang selanjutnya yaitu teorema Ripczynski, dikembangkan pada tahun 1955 oleh ekonom Inggris yaitu Tadeusz Ripczynski. Menurut teorema ini mengatakan bahwa harga komoditas yang relatif konstan menyebabkan peningkatan dari jumlah salah satu faktor produksi akan meningkatkan output sektor dari komoditas yang menggunakan faktor produksi tersebut secara intensif dan akan mengurangi output komoditas sektor lainnya secara bertahap. Teorema Ripczynski ini menunjukkan bagaimana perubahan jumlah faktor akan mempengaruhi suatu output pada sektor dalam kondisi penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment. Jadi seperti yang setelah saya katakan tadi, jika satu negara melimpah pada faktor produksi tenaga kerja, maka hal itu akan meningkatkan output yang berasal dari tenaga kerja tersebut. Misalkan output X itu padat karya akan meningkat sehingga menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Lalu, misalkan output Y itu padat modal, hal itu akan berkurang karena negara tersebut berfokus pada tenaga kerja. Lanjut. Teorema ini juga berguna untuk menganalisis pengaruh investasi modal, imigrasi, dan emigrasi dalam konteks lanjutan teori Hexer dan Ohlin. Seperti contoh pada gambar di samping, hal itu menandakan adanya dua kombinasi faktor produksi. Untuk yang bergaris merah itu merupakan faktor produksi berupa tenaga kerja, dan untuk yang bergaris biru itu merupakan faktor produksi berupa modal. Dan anggaplah QC itu adalah output berupa pakaian atau padat karya, sedangkan QS itu output berupa modal, berupa mobil atau padat modal. Anggaplah kurva kemungkinan produksi atau PPC itu ada pada titik A. Lalu, apabila terjadi peningkatan pada jumlah faktor produksi berupa tenaga kerja, hal ini akan mengakibatkan terjadinya pergeseran batasan kurva ke kanan.
dan juga otomatis akan mengubah kurva kemungkinan produksi ini akan bergeser, yang semula dari titik A bergeser ke titik B, dan hal itu akan menyebabkan produksi baju akan meningkat. Hal itu dikarenakan pada suatu negara tersebut lebih banyak menggunakan faktor produksi berupa tenaga kerja. Hal itu tergambar pada perpindahan dari titik C1 ke titik C2. Itu merupakan pertambahan input tenaga kerja. Hal itu juga akan mengakibatkan pengurangan produksi mobil yang secara intensif menurun. Hal itu terbukti dari penurunan input modal dari S1 ke S2. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kemajuan teknis. Pertumbuhan ekonomi ini terjadi selain dari faktor-faktor produksi, hal itu juga terpengaruh dari sisi teknologi. Jadi bisa saja faktor produksinya tetap, namun dikarenakan kemajuan teknologi, hal itu sehingga mampu menimbulkan inovasi baru. Maka dengan begitu, hal itu juga akan menimbulkan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Di sini, kemajuan teknologi atau teknis itu ada 3 macam, yaitu yang pertama, kemajuan teknis netral. Artinya, hal itu secara merata, tidak hemat tenaga kerja dan juga tidak hemat modal. Yang kedua, kemajuan teknis hemat tenaga kerja. Artinya, pertumbuhan ekonomi itu meningkat tetapi dengan penggunaan tenaga kerja yang lebih sedikit. Dan yang ketiga, kemajuan teknis hemat modal. Artinya, jadi dengan penggunaan modal yang relatif sedikit atau tetap, namun tetap menimbulkan output yang semakin bertambah atau meningkat. Lalu, kemajuan teknis dan batas produksi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang baik disebabkan oleh faktor produksi dan juga kemajuan teknologi. Hal itu dapat ditandai dengan pergeseran batas kurva kemungkinan produksi dari kiri bawah ke kanan atas. Hal itu menggambarkan adanya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan output komoditas bisa X atau Y, tergantung dari intensifnya atau fokusnya suatu negara, bisa padat modal atau padat karya. Dan untuk selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perdagangan pada kasus negara besar. Pertumbuhan serta nilai tukar dan kesejahteraan suatu negara tergantung pada selisih nilai tukar dan nilai kesejahteraan. Jika pertumbuhan terlepas dari sumber atau jenisnya, hal itu akan meningkatkan volume perdagangan pada negara di kondisi harga konstan. Nilai tukar suatu negara akan cenderung memburuk. Di sisi lain, jika pertumbuhan mengurangi volume perdagangan suatu negara pada kondisi harga konstan, nilai tukar suatu negara akan cenderung membaik. Hal itu disebut juga dengan efek nilai tukar atau term of trade dari perdagangan pertumbuhan. Selanjutnya, efek kesejahteraan mengacu pada perubahan output per tenaga kerja atau perorangan sebagai hasil dari pertumbuhan. Efek kesejahteraan yang positif dengan sendirinya cenderung meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Jika tidak, kesejahteraan cenderung menurun atau konstan. Jika efek kesejahteraan adalah positif dan nilai tukar suatu negara meningkat sebagai hasil dari pertumbuhan dan perdagangan, kesejahteraan negara juga otomatis akan meningkat. Jika keduanya tidak meningkat, kesejahteraan negara juga otomatis akan menurun. Untuk yang selanjutnya yang akan dibahas yaitu pertumbuhan, perubahan selera, dan perdagangan di kedua negara. Kasus negara besar. Pertumbuhan dan perdagangan kedua negara dengan kurva penawaran yang seimbang atau kemajuan teknis netral dalam produksi kedua komoditas di kedua negara, kurva penawaran ekspor kedua negara akan bergeser dan bergerak lebih dekat ke sumbu yang mengukur komoditas ekspor negara. Dalam hal ini, volume perdagangan akan meningkat untuk satu negara dan
akan memburuk bagi yang lainnya, tergantung pada bentuk kelengkungan atau kemiringan dari kurva penawaran ekspor masing-masing negara pada derajat di mana setiap kurva penawaran ekspor berputar. Selanjutnya ada kemajuan teknis, perdagangan, dan kesejahteraan. Yang pertama, kemajuan teknis netral pada tingkat yang sama dalam produksi kedua komoditas mengarah pada ekspansi proporsional dalam output dari kedua komoditas pada harga komoditas yang relatif konstan. Kedua, dengan produksi yang bersifat netral dan konsumsi yang bersifat pro-perdagangan, volume perdagangan akan berkembang secara proporsional lebih dari produksi. Ketiga, jika kemajuan teknis netral terjadi hanya dalam produksi X di negara satu, batas produksi negara satu akan membesar hanya sepanjang sumbu X. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.